Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Wulandari dengan NIM 2211201058. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis tentang ancaman keamanan yang spesifik terhadap jaringan 5G dan identifikasi kerentanannya. Nah, di gambar pertama ini ada latar belakang. Latar belakang penelitian, teknologi jaringan telekomunikasi telah mengalami perkembangan yang sangat cepat. Namun, saat ini kita berada dalam teknologi jaringan 5G yang memiliki kemampuan jauh lebih canggih dan transformatif. Karena jaringan 5G memiliki potensi seperti kecepatan tinggi, kapasitas jaringan yang lebih besar dibandingkan dengan teknologi sebelumnya dan mendukung aplikasi untuk jumlah perangkat yang sangat besar seperti Internet of Things atau IoT. Meskipun 5G memiliki kecepatan yang lebih tinggi dan jangkauan yang lebih luas, ada tantangan keamanan yang signifikan. Keamanan sistem informasi mencakup berbagai teknologi, prosedur, kebijakan, dan praktik yang dirancang untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan mengatasi potensi risiko keamanan dalam sistem informasi. Selanjutnya, ancaman terhadap keamanan jaringan 5G ini juga telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi ini. Ancaman keamanan jaringan 5G tersebut juga menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, keamanan sistem informasi dalam mengamankan infrastruktur jaringan 5G yang sedang berkembang pesat sangat penting. Perlu dilakukan analisis tentang ancaman keamanan yang spesifik terhadap jaringan 5G dan identifikasi kerentanannya untuk mengidentifikasi dan mencegah serangan cyber dengan cepat dan akurat, serta memiliki kemampuan untuk mengamankan seluruh jaringan 5G dengan baik. Selain itu, penggunaan jaringan 5G juga perlu dilengkapi dengan pemahaman yang baik tentang keamanan dan privasi data pada jaringan 5G ini. Nah, yang kedua ini ada tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian analisis tentang ancaman keamanan yang spesifik terhadap jaringan 5G dan identifikasi kerentanannya ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui kerentanan terhadap serangan cyber yang mempengaruhi keamanan data dalam jaringan 5G. Yang kedua, untuk mengetahui strategi yang dapat diterapkan agar terhindar dari serangan cyber. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana kerentanan terhadap serangan cyber yang mempengaruhi keamanan data dalam jaringan 5G. Yang kedua, apa strategi yang dapat diterapkan untuk menghindari serangan cyber tersebut. Nah, selanjutnya di bab 2 ini yaitu bab teori penunjang. Tinjauan pustaka untuk penulisan analisis tentang ancaman keamanan yang spesifik terhadap jaringan 5G dan identifikasi kerentanannya ini diantaranya yang pertama ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini diambil dari peran keamanan sistem informasi dalam mengempankan infrastruktur jaringan 5G yang sedang berkembang pesat oleh Iksanurul Rizky dari Universitas Komputer Indonesia pada bulan April 2023. Yang kedua, transformasi jaringan telekomunikasi dengan teknologi 5G, tantangan, potensi, dan implikasi oleh Nirwana Haidar dari Universitas Madura pada bulan Juli 2023. Kemudian yang ketiga, keamanan sistem informasi jaringan 5G di Indonesia, masa kini dan masa depan oleh Nancy Febrian dari Universitas Komputer Indonesia pada bulan April 2023. Nah, selanjutnya di 2.1 ini ada dasar teori. Dasar teori yang dibutuhkan untuk menunjang proposal ini diantaranya adalah pengertian jaringan, teknologi 5G, ancaman terhadap jaringan 5G, dan penjelasan mengenai identifikasi kerentanannya. Yang kedua, 2.1 ini ada jaringan. Jaringan internet merupakan gabungan dari dua atau lebih banyak perangkat atau jaringan di sekitar atau jauh bahkan di seluruh dunia.
Internet adalah salah satu inovasi telekomunikasi yang terus-menerus meningkat dari waktu ke waktu. Internet juga dapat dijelaskan dengan nama sistem karena jaringan internet bisa terhubung banyak perangkat atau jaringan di dekat atau menjauh. Nah, dari internet ini juga terdiri dari personal area network atau yang disebut dengan PAN, local area network atau yang disebut dengan LAN, metropolitan area network atau yang disebut dengan MAN, campus area network atau yang disebut dengan CAN, hingga wide area network atau yang disebut dengan WAN. Nah, selanjutnya di teknologi 5G. Teknologi 5G ini merupakan teknologi generasi kelima yang memiliki banyak efektif positif komunikasi. Adalah keterampilan yang dibutuhkan penyedia telekomunikasi mematuhi kebutuhan pengguna yang baik perorangan, perusahaan, organisasi, dan lain-lain. Teknologi 5G ini menawarkan broadband, low latency, IoT, dan masalah lain-lainnya. Di Indonesia, teknologi 4G sudah berkembang dan upgrade ke teknologi 5G. Harus dilakukan karena semakin pesatnya perkembangan era teknologi 5G ini dibutuhkan nanti. Perkembangan teknologi jaringan 5G masih dalam tahap pengembangan dan refleksi meskipun jaringan ini mulai disajikan. Nah, teknologi 5G akan ada tantangan bagi negara Indonesia sendiri karena teknologi untuk itu. Indonesia perlu membangun infrastruktur dan aspeknya juga berbeda. Siap atau tidak, Indonesia harus mengalami perkembangan ke teknologi ini. Nah, ini ada gambar eh, jaringan 5G-nya. Kemudian di sini juga ada ancaman terhadap jaringan 5G. Ancaman terhadap jaringan 5G mencakup berbagai potensi risiko, keamanan, dan tantangan yang perlu diatasi. Ini ada beberapa potensi ancaman terhadap jaringan 5G ini meliputi yang pertama ada serangan cyberspace, malware, dan ransomware, yaitu ancaman ini dapat menyebabkan gangguan pada operasional jaringan 5G dan merugikan pengguna. Yang kedua, ada serangan denial of service atau yang disebut DOS. Penyerang dapat mencoba mengganggu layanan dengan menyebabkan peningkatan lalu lintas yang berlebihan. Yang ketiga, ada spionase elektronik. Nah, ini pencurian informasi. Serangan yang bertujuan mencuri data dan informasi rahasia yang berlalu melalui jaringan 5G. Nah, masih banyak lagi ancaman terhadap jaringan 5G ini, seperti serangan pada infrastruktur fisik. Nah, ada juga serangan ancaman terhadap perangkat end user, serangan identitas dan autentikasi, atau serangan yang lainnya. Nah, kemudian di sini juga ada identifikasi kerentanan jaringan 5G. Beberapa kerentanan ancaman keamanan yang perlu diidentifikasi dan diatasi, beberapa di antaranya melibatkan yang pertama, pengambil alihan identitas atau identity theft. Ancaman ini dapat mencakup pencurian identitas pengguna atau perangkat untuk mendapatkan akses tidak sah ke jaringan 5G. Yang kedua, ada serangan DOS dan DDoS, yaitu penolakan layanan DOS atau serangan DOS terdistribusi. DDoS dapat menghambat ketersediaan layanan 5G dengan mengalirkan lalu lintas yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, ada eksploitasi kerentanan protokol 5G atau protokol 5G ini dapat memiliki kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang untuk mendapatkan akses tidak sah atau merusak integritas data. Kemudian juga ada serangan main in the middle atau MITM. Penyerang dapat mencoba memasuki komunikasi antara perangkat dan jaringan 5G untuk mengakses atau memanipulasi data. Kemudian ada penggunaan perangkat palsu atau spoofing. Penyerang dapat mencoba menyamar
sebagai perangkat atau node jaringan yang sah untuk mengakali sistem otentifikasi. Nah, ada juga resiko jaringan M2M atau machine to machine, ada juga pencurian informasi sensitif, ada juga serangan pada infrastruktur fisik, ada juga serangan terhadap perangkat seluler dan IoT, atau juga yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya di bab 3 ini yaitu membahas metode penelitian. 3.1 ada diagram alir penelitian. Nah, yang pertama ini dimulai dari start, kemudian jaringan 5G, kemudian melakukan observasi secara online terhadap ancaman jaringan 5G, kemudian analisa terjadinya serangan pada jaringan 5G, kemudian menerapkan keamanan untuk mengurangi resiko, kemudian kesimpulan, kemudian N. Nah, di sini juga ada teknik metode penelitian yang diambil, yaitu metode kualitatif. Sebab penelitian kualitatif adalah untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan makna yang terkait dengan konteks jurnal yang kami ambil. Nah, di sini 3.1 ini teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama, melakukan observasi secara online dengan mempelajari materi tentang analisis ancaman keamanan terhadap teknologi jaringan 5G. Yang kedua, menganalisis terjadinya serangan yang ada pada jaringan 5G. Yang ketiga, setelah itu, kami melakukan diskusi dan meninjau lebih jauh lagi tentang jaringan 5G ini. Kemudian menerapkan keamanan untuk mengurangi resiko terjadinya serangan yang ada pada jaringan 5G ini. Nah, di sini juga ada 3.3.2 yaitu analisis data. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis dimulai dengan penelusuran dan pencarian catatan pengumpulan data, kemudian data diorganisir dan ditata ke dalam unit-unit yang relevan. Proses analisis melibatkan sintesis, pemilihan pola, dan pemilihan informasi yang penting dan esensial sesuai dengan aspek yang sedang diteliti. Nah, di sini juga ada daftar pustaka yang kami ambil. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.